Tidak Tuhan. Saja sudah buka kitab Surah Mazmur 23. Pasal 23, kita baca ayat 1 sampai ayat 6. Ya, Mazmur pasal 23. Kita akan baca bersama-sama bergantian. Saya akan baca yang ganjil, saya baca ayat yang genap. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Katakan di sini, Tuhan adalah gembala yang baik. Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku. Memberikan aku di padang yang rumput hijau, yang memberikan aku air yang tenang. Yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku dan ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, dan Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah. Amen. Ya, saudara, saya akan melanjutkan khotbah saya bulan yang lalu, minggu pertama dan minggu kedua. Saya berbicara tentang bagaimana kita dalam hidup kita bisa mengalami yang namanya right happening, atau satu kejadian yang tepat, satu kejadian yang pas. Dan salah satu yang saya akan lanjutkan, bahwa untuk kita bisa mengalami right happening atau kejadian-kejadian yang tepat dalam hidup kita adalah kalau kita led by God atau dipimpin oleh Allah. Nah, saya akan lanjutkan khotbah saya pagi ini yang sampai judul yaitu led by God atau dipimpin oleh Tuhan. Nah, saudaraku, Tuhan itu menolong kita atau bekerja dalam hidup kita itu melalui satu guidance atau melalui satu pimpinan. Jadi right happening atau satu kejadian yang tepat, satu kejadian yang pas, itu akan menjadi bagian dari hidup kita kalau kita bisa mengenali atau peka dengan pimpinan Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 23, di sini katakan, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembala kita. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dikatakan, dia akan memimpin aku ke air yang tenang, dia akan membawa kita ke padang rumput yang hijau, bahkan di jalan yang benar. Jadi, dipimpin oleh Tuhan, itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi, kalau saudara dan saya ingin mengalami yang namanya right happening, atau satu kejadian-kejadian yang tepat dalam hidup kita, hal yang paling penting, atau hal yang saya katakan vital, kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Amen. Jadi, dipimpin oleh Tuhan, itu adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Saya, dalam hidup saya banyak diinspirasi oleh seorang hamba Tuhan, namanya Kenneth Hagin. Bagi saya, Kenneth Hagin ini banyak memberkati kehidupan saya, dan
membangun kehidupan rohani saya. Suatu ketika Kenneth Hagin memberikan satu kesaksian. Waktu dia tinggal di satu rumah seseorang, dia pergi, dia memberitakan Injil dan tinggal dalam rumah seseorang. Orang itu cukup kaya dan sangat diberkati Tuhan. Suatu ketika istri daripada Kenneth Hagin itu diajak oleh istri daripada pemilik rumah itu pergi ke kamarnya. Ditunjukkan di kamar rumah itu, di almari rumah itu, macam-macam baju yang indah-indah sekali. Dan waktu itu mereka mau pergi ke satu tempat, dan istri pada Kenneth Hagin diajak untuk menolong dia untuk memilihkan baju yang pas untuk dia. Dan waktu istri daripada Kenneth Hagin, dia melihat baju daripada pemilik rumah itu begitu banyak, baju yang mewah-mewah. Waktu dia melihat dirinya, dia nggak memiliki baju yang cukup baik untuk pergi ke pesta itu. Saudaraku, istri daripada Kenneth Hagin ini sangat upset. Sedih, sangat sedih karena dia seorang istri, seorang hamba Tuhan, dia nggak punya apa-apa seperti seperti ibu yang di mana dia tinggal. Nah, kadang-kadang saudaraku, kita perlu berhati-hati dalam kita menunjukkan sesuatu kepada orang lain. Kadang-kadang apa yang kita tunjukkan bukan jadi berkat, tapi membuat orang jadi tambah susah dan tambah sedih. Nah, waktu istri pada Kenneth Hagin ini, dia dalam kesedihan, dia melihat dia punya banyak, tapi dia nggak punya apa-apa. Nah, waktu Kenneth Hagin datang, dia melihat istrinya itu agak muram. Terus kemudian istrinya cerita tentang pemilik rumah yang punya baju begitu banyak. Terus Kenneth Hagin, dia waktu mendengar itu, dia berkata kepada istrinya begini, darling, kamu nggak usah takut. Tuhan berbicara kepada saya, kalau kamu peka mendengar suaraku, maka aku akan membuat engkau menjadi makmur. Saudaraku, waktu Kenneth Hagin berkata kepada istri seperti itu, dia sampaikan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Dan istrinya dikuatkan, dihibur. Dan apa yang terjadi, saudaraku, saya lihat Kenneth Hagin, dia menjadi seorang hamba Tuhan yang luar biasa, dan bahkan dikatakan dia adalah salah satu rasul iman. Dan kalau saya lihat gereja-gereja yang terbesar di muka bumi ini, semua banyak dipengaruhi oleh Kenneth Hagin. Jadi Kenneth Hagin ini sangat diberkati Tuhan, karena dia berhasil mendengar pimpinan Tuhan. Jadi Tuhan berkata kepada dia, kalau kamu bisa mendengar suaraku, I will make you prosper. Nah, saudaraku, jadi satu hal untuk kita bisa mengalami satu kehidupan yang makmur atau kehidupan yang sukses, kalau kita peka mendengar pimpinan Tuhan. Jadi, karena itu kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal yang ke-23, kalau kita lihat di sini, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala. Nah, Mazmur 23 ini banyak daripada kita semuanya tahu. Mungkin dari kita juga ada yang hafal, dan bahkan waktu di sekolah minggu, ini menjadi ayat-ayat hafalan, bahkan ayat-ayat yang mungkin yang paling mudah untuk dihafalkan. Saudaraku, Mazmur 23 kalau kita sering kali baca, sering kali lihat, dan bahkan ini satu ayat-ayat yang cukup familiar bagi semua orang. Bahkan kalau sudah pergi ke pekuburan atau mengantar orang yang dikuburkan, sudah akan mendengar ayat ini dibacakan. Bahkan sudah bukan hanya orang percaya, orang nggak percaya saja tahu Mazmur pasal yang ke-23 ini. Tapi yang ingin saya bagikan kepada saudara, saudaraku, Mazmur pasal 23 bukan hanya ayat-ayat penghiburan, bukan hanya ayat-ayat pengantar jenazah, tapi Mazmur 23 ini adalah satu pawaian yang besar, di mana Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala. Saudaraku, saya akan mencoba untuk membongkar Mazmur pasal 23 ini. Ketika Tuhan mengajar kepada saya tentang Mazmur pasal 23 ini, saya banyak diberkati melalui Mazmur pasal 23 ini. Jadi Mazmur 23 ini saya katakan bukan hanya sekedar ayat hafalan, bukan hanya sekedar ayat penghiburan atau nas untuk yang membawa jenazah, tapi Mazmur 23 ini satu pawaian yang luar biasa, di mana Tuhan adalah gembala agung kita. Nah, di dalam Mazmur 23 ini, kalau saya lihat di sini diungkapkan, mungkin boleh ditampilkan gambarnya, gambar domba, gambar padat. Jelas. Nah, saudaraku, dalam Mazmur pasal 23,
Di situ ayat pertama dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, Daud mengungkapkan bahwa Tuhan adalah gembala dan umat Tuhan itu adalah apa? Domba. Nah, saya ingin jelaskan sedikit di sini. Jadi, Tuhan adalah gembala dan umat Tuhan itu adalah domba. Atau umat Tuhan diidentifikasi atau dengan karakteristik sebagai apa? Domba. Sebelum saya masuk lebih jauh, saya akan jelaskan pada saudara. Saudara, ada 3 karakteristik daripada domba. Kalau saudara lihat tentang domba, nggak bisa dilihat, orang jelas gitu. Kalau saya lihat tentang karakteristik daripada domba atau yang bisa diidentifikasikan tentang domba, yang pertama kalau saya lihat domba itu adalah binatang yang dirty. Jadi domba itu binatang yang kotor. Kalau saudara mungkin bilang babi itu kotor, tapi domba itu kotor. Ya, dengan bulu yang tebal, kalau dia baring, dia kena lumpur dan lumpur kering, dan domba itu punya dengan bulu yang tebal, dia ini binatang yang sangat kotor. Karena itu biasanya domba itu banyak dikerumuni oleh apa? Lalat. Jadi domba itu ciri yang pertama itu adalah kotor. Karena itu kalau saudara lihat sampai saudara katakan dagingnya saja itu bau sekali. Pernah makan domba? Jadi domba itu binatang yang kotor. Bahkan dagingnya aja saya suka saudaraku lamb chop ya. Saya suka karena sudah tutupi tepung jadi nggak bau. Jadi tapi sebenarnya dagingnya itu sangat bau. Nah, jadi ciri khas yang pertama dari domba itu kotor. Nah, umat Tuhan diidentifikasikan bahwa umat Tuhan itu adalah apa? Seperti domba. Jadi, setiap kita, kalau saudara perlu tahu, saudara sadar atau tidak sadar, bahwa kita ini seperti domba. Saudara tahu apa yang pertama? Kotor. Saudara, kita semua itu kotor. Pikiran kita kotor. Saudara, masa lalu kita itu kotor. Jadi, bahkan Paulus pernah mengungkapkan begini. Di dalam diriku ini ada satu hukum yang lain. Setiap kali aku mau melakukan yang benar, justru yang salah yang aku lakukan. Coba kita lihat, saya tunjukkan dalam Roma. Sudah perlu tahu yang pertama ciri-ciri daripada domba ini sebelum saya masuk. Roma pasal yang ke-7. Saya miss dengan hadirat Tuhan. Dan juga saudara, saya kadang-kadang nggak kepingin saudara nangis di depan saudara, itu sangat memalukan. Tapi saya tidak bisa tahan dengan ketika Tuhan menyatakan hadiratnya dalam kehidupan saya. Coba Roma pasal yang ke-7, ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-24. Roma 7 ayat 18 sampai dengan ayat 24. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu dalam aku sebagai daging, sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku berbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku berbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum lain, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah. Tetapi dalam anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24, kita baca bersama-sama, 2, 3. Aku manusia celaka, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Nah, saudaraku, domba, ciri khas yang pertama itu kotor, dirty. Nah, saudaraku, kita kita ini adalah domba. Jadi keadaan kita ini, sebelumnya kita ini adalah kotor. Semua kita kotor, semua kita dalam keadaan, Paulus melukiskan, kita ini dalam keadaan dosa, dilahirkan dalam keadaan yang berdosa. Jadi kalau kita menginginkan yang baik, justru dosa yang mengerjakannya. Jadi keadaan kita, domba itu, yang pertama kalau saudara perhatikan itu binatang yang apa? Kotor. Jadi saudara perlu sadar bahwa diri kita adalah kotor. Yang kedua, domba itu yang kedua, maaf saudara, stupid. Saudara, domba itu binatang yang paling apa? Yang paling bodoh.
Karena itu domba itu nggak bisa terpisah dari kerumunan. Kalau dia sudah terpisah dengan kumpulan domba lebih daripada 30 feet atau sekitar 100 meter, itu dia sudah tersesat. Kalau saudara memeriksa diri kita, berapa banyak kita yang sering kali dalam hidup kita itu melakukan kesalahan, dan kita yang sering kali regret, sering kali kita menyesal. Berapa banyak saudara yang sering menyesal dalam hidup saudara? Nggak usah angkat tangan, dalam hati saja. Saya sering. Kenapa kita sering menyesal? Karena apa? Stupid. Karena kita ini bodoh. Kalau kita pintar, pasti kita melakukan hal-hal yang tepat. Nah, selaku domba itu binatang yang bodoh. Jadi banyak dalam kehidupan kita sering kali melakukan banyak kesalahan, banyak langkah-langkah yang salah karena kita bodoh. Nah, yang ciri yang ketiga daripada domba itu adalah binatang yang lemah atau defenseless. Binatang yang yang nggak punya pertahanan. Saya pernah lihat di satu Discovery itu waktu lembu hutan dicoba dimakan oleh singa, di beberapa singa. Tapi lembu hutan ini masih bisa mempertahankan diri, kakinya bisa tendang. Sampai saya melihat suatu saat itu lembu itu justru bisa terlepas dari cengkraman singa ini. Selaku lembu punya pertahanan, tapi domba itu tidak punya pertahanan. Domba itu defenseless. Nah, karena itu domba itu hanya merasa aman kalau dia dekat dengan gembalanya. Tapi ketika domba itu jauh dengan gembalanya, dia udah ketakutan. Kalau dia lihat singa, dia udah ketakutan. Hanya waktu dekat gembala, dia rasa aman. Nah, satu setan itu Alkitab katakan seperti singa yang mengamuk. Dalam Wahyu dikatakan setan itu adalah ular tua. Nah, selaku domba itu defenseless. Karena itu satu hal yang ingin saya katakan, domba itu sangat membutuhkan gembala. Domba tidak bisa hidup tanpa gembala. Nah, karena itu saya katakan saudara dan saya, kita ini perlukan gembala. Kita perlukan Tuhan. Nah, dalam Mazmur pasal 23 dikatakan, Tuhan adalah gembala dan kita adalah domba. Nah, domba itu memerlukan gembala untuk memimpin dan menuntun mereka. Nah, Tuhan adalah gembala agung kita. Karena itu kita perlu dipimpin oleh Tuhan. Nah, tadi saya katakan dalam rekaman yang pertama bahwa Tuhan itu menolong kita itu melalui guidance. Coba katakan bersama saya, guidance. Jadi Tuhan menolong kita itu melalui tuntunan. Karena itu sangat penting bagi domba untuk mengenali gembala dan suara gembala. Bisa ngerti ini? Jadi Tuhan itu memimpin kita melalui guidance, melalui pimpinan. Karena itu bagi domba itu sangat penting untuk domba itu mengenali gembalanya dan mengenali suara gembala. Di Timur Tengah, kalau saudara lihat di Timur Tengah, kalau para gembala mereka pergi ke satu perigi dan kemudian mereka memberi minum domba-dombanya. Dan saudara tahu di Timur Tengah itu nggak seperti di Indonesia, mungkin banyak sumur. Kalau di kampung-kampung itu hampir setiap rumah ada sumur. Tapi kalau di Timur Tengah itu sumur itu atau perigi itu sangat terbatas. Karena itu kalau para kawanan gembala, beberapa gembala dengan kawanan-kawanan dombanya, itu kalau mereka mau beri minum, mereka itu beri minum pada waktu yang seringkali bersamaan. Karena itu waktu mereka kasih minum, domba ini kumpul campur baur. Tapi anehnya saudaraku, domba ini kalau waktu campur baur, ketika gembalanya itu pergi, saudaraku, dia hanya mungkin kadang-kadang di Timur Tengah itu ada kadang-kadang domba ada namanya, dipanggil namanya gitu satu. Itu semua kumpulan itu pergi dengan sendirinya. Mereka akan ikuti gembalanya. Jadi saudara lihat di sini yang ingin saya katakan, domba itu kenal siapa gembalanya. Jadi domba jadi di Timur Tengah itu domba itu mengenal gembalanya. Nah, karena itu sangat penting saudara untuk domba itu harus kenal gembalanya. Dia kenal gembalanya dan dia kenal suara gembalanya. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang mengenal sang gembala. Nanti minggu depan saya akan berbicara tentang mengenal suara daripada gembala. Jadi domba itu perlu kenal gembalanya. Amin. Jadi dalam Yohanes pasal yang ke-14, 10 ayat 14. Yohanes pasal 10 ayat 14. Dikatakan di situ Yesus berkata begini, domba-dombaku
akan mengenal aku dan mendengar suaraku. Yohanes pasal 10. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14 saya bacakan demikian. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku dikatakan apa? Mengenal aku. Nah, setelah di sini domba-dombaku mengenal aku. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang mengenal sang gembala. Nah, dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dan ke-6, di situ Daud mengungkapkan atau menyatakan bahwa Tuhan adalah gembala. Nah, dalam terjemahan bahasa aslinya mereka kata Yehova atau Yahweh Rohi atau Yahweh Ra'ah atau Yahweh Rohi. Nah, saudaraku, Tuhan Mazmur 23 dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, dalam Yohanes pasal 10 ayat yang pertama, coba kita lihat sebentar. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Di sini Yesus menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Yohanes pasal yang 10 ayat yang pertama. Yohanes pasal 10 ayat yang pertama. Dikatakan demikian. Aku berkata kepadamu sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu tetapi dengan banyak tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang mungkin sudah tua atau karena lampunya terang. Ya, dia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Terus kemudian dikatakan ini. Ada satu ayat 11 ya. Ya, terima kasih. Dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, setelah di sini dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dikatakan Yesus menyatakan dirinya bahwa dia adalah gembala yang baik. Dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20, coba kita lihat saya bandingkan sebentar. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-20. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati, yaitu gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Nah, saudaraku, dalam Yohanes pasal 10 ayat 11, Yesus menyatakan diri sebagai gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, Ibrani pasal 13 ayat 20 dikatakan dia adalah gembala yang agung. Nah, saudaraku, Mazmur pasal 23 itu ada satu pewahyuan tentang Yesus sebagai gembala agung dan karya daripada Yesus Kristus. Nah, karena itu dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 dikatakan, dia berkata, akulah gembala yang baik menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, saat kematian Yesus di atas kayu salib, waktu tubuhnya diremukkan dan darahnya dicurahkan, itu untuk membuat satu perjanjian dengan apa? Manusia. Nah, Yohanes pasal, dalam Mazmur pasal 23, saya akan kembali terus dalam Mazmur pasal 23 ini, di sana dikatakan, Tuhan adalah gembala atau Yehova Rohim. Sudah tahu Yehova itu adalah Tuhan yang membuat perjanjian atau Tuhan atas perjanjian. Nah, kematian Yesus di kayu salib, dia tubuhnya dipecah, tubuhnya diremukkan, darahnya dicurahkan untuk membuat satu perjanjian dengan manusia. Karena itu dalam Yohanes pasal 10 ayat 11 dia berkata, akulah gembala yang baik. Jadi Mazmur pasal 23 Daud mengungkapkan Tuhan adalah gembalaku. Dia sedang menunjukkan satu pewahyuan, sedang mengungkapkan tentang apa yang Yesus kerjakan waktu dia mati di atas kayu salib. Jadi dia sedang menyatakan bahwa Yesus adalah gembala agung, dia adalah gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Nah, dalam Mazmur pasal 23 yang ingin saya bongkar, saya ingin saya tunjukkan kepada saudara. Kalau saudara melihat dalam Mazmur pasal yang ke-23, di situ sebenarnya yang Tuhan mewahyukan kepada Daud tentang pekerjaan daripada sang gembala atau karya daripada sang gembala itu. Karena itu dalam Mazmur pasal 23 kalau saudara baca di sana, dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Nah, di dalam Mazmur pasal 23 kalau saudara lihat di situ, ada 7 nama Yehova yang disebutkan atau yang diungkapkan.
Nah, ini yang ingin saya bongkar, saudaraku, bahwa dalam Mazmur pasal 23, di sana diungkapkan atau dinyatakan tentang karya Yesus waktu dia mati di atas kayu salib. Nah, apa yang dikerjakan oleh Sang Gembala bagi kita? Nah, jadi saya katakan bahwa hari ini kita akan berbicara tentang mengenal Sang Gembala itu. Nah, Sang Gembala itu adalah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Gembala Agung kita. Nah, apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus sebagai seorang Gembala? Nah, itu diungkapkan dalam Mazmur pasal yang ke-23. Mungkin tidak boleh tampilkan. Mazmur pasal 23. Yang pertama, Yehova. Kalau saudara membaca dalam Mazmur pasal 23, coba kembali ke sana. Mazmur pasal 23. Saya jelaskan sedikit. Boleh tampilkan semua. Di sana ada tujuh nama Yehova yang disebutkan dalam Mazmur pasal yang 23. Tapi nanti saya akan jelaskan dengan urut-urutannya. Dalam Mazmur pasal 23, di situ dikatakan ada kata dalam bahasa Inggris, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dikatakan I shall not want. Itu Mazmur pasal 23. Di situ dalam bahasa aslinya mereka kata Jehovah, boleh tampilkan deh. Jehovah Jireh, ya. Saya agak cepat untuk bacakan ini sebelum saya bawa saudara untuk masuk satu persatu. Oke, kalau gitu saya lanjutkan saja. Ya. Jadi, dalam Mazmur pasal 23, kalau saudara melihat, saudara mengamati di situ, ada 7 nama Yehova yang diungkapkan. Sudah tahu kalau bicara tentang 7, selalu berbicara tentang angka apa? Tentang kesempurnaan. Jadi saudara lihat dalam Mazmur 23 ini, saudara akan melihat tentang penebusan Yesus yang sempurna waktu dia mati di atas kayu salib. Nah, saya akan tunjukkan kepada saudara, yang pertama, di sini saya sebutkan dulu, di sini dikatakan I shall not want, al Jehovah Jireh. Terus dikatakan dia akan memimpin aku ke air yang tenang, atau still water, Jehovah Shalom, atau the Lord our peace. Terus yang ketiga, dia akan menyegarkan jiwaku. Ini restore my soul, atau Jehovah Rapha, the Lord who heal. Terus yang selanjutnya dia akan memimpin aku ke jalan yang benar kalau dalam bahasa Indonesia. Dikatakan the Lord of our righteousness, atau Jehovah Sidkenu. Selanjutnya yaitu dikatakan di situ aku nggak akan takut dengan bahaya. Jehovah karena Tuhan besertaku. Jehovah Shammah. Dan yang selanjutnya adalah dia di hadapan para lawanku. Jadi ini Yehova Nisi. Dan yang selanjutnya adalah Yehova Magaris, atau Tuhan yang dia mengurapi kepalaku dengan minyak. Nah, setelah dalam Mazmur 23, di situ ada 7 nama Yehova yang diungkapkan. Nah, yang ingin saya bawa kepada saudara bahwa penebusan Kristus dari kayu salib adalah penebusan yang sempurna. Dia membawa kita melalui karyanya, saudara dan saya dibawa. Nah, yang pertama yang ingin saya sebutkan, saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib, saudara dan saya yang pertama yang dialami itu adalah dia membenarkan kita. Kalau di sini ini nggak urut, tapi saya urut supaya saudara bisa mengerti. Jadi yang pertama, dia adalah sebagai Jehovah Sidkenu, atau the Lord of our righteousness. Waktu saudara lihat dalam Roma pasal yang ketiga, coba kita lihat sebentar Roma pasal yang ketiga. Jadi Mazmur pasal 23 itu mengungkapkan tentang karya Yesus di atas kayu salib. Nah, apa yang kita bisa lihat waktu Yesus mati di atas kayu salib? Yang pertama, dia membenarkan kita. Roma pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, setelah melalui penebusan Kristus, saudara dan saya dibenarkan. Nah, perkataan dibenarkan, atau dalam bahasa ini,
kita dijadikan benar. Atau dengan bahasa yang sederhananya, ditempatkan benar di hadapan Tuhan. Atau right standing before God. Jadi, Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah untuk membenarkan kita. Jadi membuat kita jadi benar, atau kita ditempatkan benar di hadapan Tuhan. Nah, saudara dan saya menjadi benar, bukan karena saudara melakukan sesuatu. Bukan karena saudara berbuat sesuatu yang patut untuk saudara menjadi benar. Tetapi kita dibenarkan, kenapa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi, melalui penebusan Kristus yang kayu salib, saudara dan saya dibenarkan, dijadikan benar. Karena saudara dan saya punya right standing di depan Tuhan. Jadi, saudara dan saya di hadapan Allah, saudara dan saya adalah benar. Nah, kebenaran yang kita terima ini adalah sebagai satu pemberian. Bukan karena usaha atau pekerjaan kita. Coba kita lihat dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Filipi pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Filipi pasal 3 ayat yang ke-9. Dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri, tetapi karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Jadi yang pertama yang dikerjakan oleh Sang Gembala, Dia membenarkan kita. Jadi saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya dibenarkan atau dijadikan benar. Saudara menjadi benar. Benar di hadapan Allah. Dan kebenaran ini dalam Filipi tadi katakan bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan sesuatu, tetapi karena anugerah. Anugerah itu adalah satu pemberian yang cuma-cuma. Jadi saudara diberikan pakaian kebenaran. Saudara dan saya menjadi kebenaran Kristus. Karena itu dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21 dikatakan begini, Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya kita dibenarkan, supaya kita dijadikan benar. Jadi saudara, apa yang dikerjakan oleh Sang Gembala adalah Dia membuat saudara menjadi kebenaran Kristus. Jadi saudara dan saya menjadi orang benar. Nah ini kita perlu mengerti, saudara. Jadi kita menjadi apa yang dikerjakan oleh Yesus dari kayu salib atau pekerjaan dari Sang Gembala yang pertama adalah Dia menjadikan saudara, membuat saudara menjadi benar di hadapan Allah. Jadi kita menjadi orang benar. Dalam Yakobus dikatakan dikatakan orang benar itu kalau berdoa besar kuasanya. Jadi saudara dan saya adalah orang benar. Ini yang dikerjakan oleh Gembala yang pertama. Jadi dia membuat saudara dan saya menjadi kebenaran Kristus atau menjadi benar di hadapan Allah. Jadi kita menjadi orang benar. Ini yang pertama. Nah yang kedua yang dikerjakan oleh Sang Gembala itu adalah Dia menguduskan kita. Dikatakan di sana Dia dalam Mazmur pasal 23 tadi dikatakan Dia mengurapi dengan minyak. Jadi Tuhan menguduskan kita. Nah, yang pertama saudara dibenarkan. Yang kedua yang Sang Gembala lakukan adalah Dia menguduskan kita. Nah, waktu Yesus mati dan kayu salib, darahnya dicurahkan sebagai satu penebusan, sebagai satu pengampunan atas dosa manusia. Karena dalam Efesus pasal pertama, coba kita lihat Efesus pasal pertama. Kalau saudara mengerti ini, saudaraku, saudara akan berubah pola hidup saudara dan saudara akan mengalami satu lompatan iman dalam hidup saudara. Waktu saya mengerti tentang Mazmur pasal 23, saya sangat diberkati Tuhan. Coba kita lihat dalam Efesus pasal pertama. Efesus pasal pertama ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Sang Gembala yang pertama lakukan adalah Dia membuat saudara menjadi orang benar atau menjadi kebenaran Allah dalam Kristus. Yang kedua, yang Dia lakukan adalah Dia menguduskan kita. Dia menyucikan kita, Dia mengampuni kita. Efesus pasal pertama ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi katakan ini, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Yang pertama kita dibenarkan, kita menjadi orang benar. Yang kedua, saudara dan saya dikuduskan atau disucikan, dijadikan suci di hadapan Tuhan. Nah, Efesus pasal pertama dikatakan melalui di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa.
kematian Yesus di atas kayu salib, darahnya dicurahkan untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Dan dalam kitab Ibrani pasal 13, coba kita lihat sebentar. Yesus mati, Yesus ada di luar perkemahan. Ibrani pasal 13 ayat 12. Ibrani 13 ayat 12. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Saudara, dalam tabernakel di halaman itu ada yang namanya mesbah korban. Mesbah korban disitulah di mana umat Tuhan untuk masuk ke dalam ruang suci, mereka perlu apa yang namanya pengudusan, dikuduskan. Jadi dikatakan Ibrani di sini, Yesus pergi dia ada di luar perkemahan untuk sebagai korban, di mana darahnya adalah untuk apa? Menyucikan umatnya. Jadi saudaraku, darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Yang pertama, kita dibenarkan, Yehova Sidkenu. Yang kedua, kita dikuduskan, kita disucikan. Jadi darah Yesus itu menyucikan kita dari segala dosa kita. Karena itu dalam Yesaya pasal yang pertama ayat 18 dikatakan begini, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan putih seperti salju. Merah seperti kesumba, akan putih seperti bulu domba. Jadi, yang dikerjakan oleh seorang gembala yang pertama, itu membuat saudara menjadi benar. Yang kedua, dia menguduskan saudara. Dia menyucikan kita. Jadi, saudara dan saya di dalam Kristus, kita ini disucikan dari segala dosa kita. Karena itu dosa-dosa masa lalu kita, pemberontakan kita, kejahatan kita, itu ketika kita percaya kepada Yesus, darah Yesus sucikan kita. Dalam Mazmur pasal yang ke-103, coba kita lihat di sana. Di sini Daud mengungkapkan tentang pengampunan. Dia berkata dia menjauhkan dosa kita sejauh timur dan barat. Coba kita lihat Mazmur 103. Mazmur pasal yang ke-103. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkan daripada kita pelanggaran kita. Saudaraku, sang gembala, dia menyucikan kita dari dosa kita. Jadi, dosa kita disucikan melalui darah Yesus Kristus. Mazmur pasal 103 12 dikatakan, dosa kita dijauhkan. Kalau saudara membaca dalam Mika pasal yang ke-7 ayat 19 dikatakan, dosa kita dilemparkan ke dalam tubir laut yang paling dalam. Yeremia pasal 31 ayat 33-34 dikatakan dosa kita itu dilupakan. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus adalah yang kedua. Sebagai gembala, dia pertama dia membenarkan, yang kedua dia menguduskan saudara dan saya. Jadi dosa kita itu diampuni, kita suci di hadapan Tuhan. Karena itu saudara yang percaya kepada Yesus yang pertama, saudara adalah orang benar. Yang kedua, saudara yang percaya kepada Yesus, saudara adalah kudus di hadapan Tuhan. Nah, banyak kali kita tidak mengerti tentang hal ini, saudara. Karena itu, kenapa banyak orang yang seringkali merasa feel guilty, rasa bersalah di hadapan Tuhan. Tidak berani menghadap Tuhan, karena tidak mengerti karya sang gembala. Kalau saudara mengerti tentang pekerjaan Yesus Kristus, saudara tahu siapa saudara dalam Yesus Kristus. Di dalam Yesus kita ini adalah orang benar, dan di dalam Yesus kita ini adalah kudus di hadapan Tuhan. Karena itu dalam 1 Petrus pasal yang kedua dikatakan, kamulah bangsa yang kudus. Saudara dan saya adalah bangsa yang kudus. Kalau saya lihat dalam surat-surat daripada Paulus, dia selalu berkata, kepada orang-orang kudus yang di Roma, kepada orang-orang kudus yang di Korintus, kepada orang-orang kudus yang ada di Efesus. Saudara yang percaya kepada Yesus, kita ini adalah orang kudus. Amin. Orang kudus itu bukan hanya para yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan atau pastor atau pendeta, tapi orang kudus adalah setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Jadi saudara dan saya yang pertama saudara orang benar, dan yang kedua kita ini kudus di hadapan Tuhan. Karena itu kita berani menghadap kepada Tuhan. Jadi saudara nggak perlu takut datang kepada Tuhan dengan perasaan yang bersalah. Kita ini kudus di hadapan Tuhan. Kekudusan saudara bukan karena sesuatu yang saudara lakukan, tetapi kekudusan saudara karena apa yang Yesus sudah lakukan bagi saudara. Saudara perlu mengerti hal ini. Ini yang dikerjakan oleh sang gembala. Domba perlu kenal gembalanya. Apa yang dikerjakan oleh gembala? Dia sudah membenarkan kita. Kita jadi orang benar. Yang kedua, dia menguduskan kita sehingga kita kudus dan benar di hadapan Tuhan.
Semua dosa kita sudah diampuni. Dosa masa lalu kita, bahkan dosa present kita. Itu Tuhan, darah Yesus disediakan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan dalam 1 Yohanes pasal pertama sudah dikatakan, kalau kamu mengaku dosa kamu, maka darah Yesus akan sucikan kamu. Jadi saudaraku, gembala yang pertama dia membenarkan. Yang kedua, dia membuat saudara jadi suci. Coba katakan sebelah kanan sebelah kiri, kamu kudus. Jadi kita bukan orang berdosa, tapi kita kudus di hadapan Tuhan. So, mungkin orang boleh berkata kalau saudara jahat, mungkin setan kadang-kadang menunjukkan pada saudara kamu nggak layak, tapi firman Tuhan berkata engkau kudus karena darah Yesus Kristus. So, yang pertama, saudara dibenarkan. Yang kedua, kita kudus di hadapan Tuhan. Nah, yang ketiga, yang dikerjakan oleh seorang gembala, dia adalah Jehovah Shalom atau the Lord our peace. Jadi, pertama saudara dibenarkan. Yang kedua, kita jadi kudus. Karena kita benar dan kita kudus. Langkah yang ketiga, saudara dan saya diperdamaikan dengan Tuhan. Coba kita lihat dalam Roma pasal 5. Roma pasal yang kelima. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Roma 5 ayat yang pertama dan yang kedua. Roma pasal yang kelima, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Sebab itu kita yang telah dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh kita juga kita boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Dan dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, saudara lihat, saudara Bapak di situ, bahwa kita yang telah dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Dikatakan di situ kita dibenarkan, kita beroleh damai sejahtera dengan Allah atau diperdamaikan. Dalam bahasa aslinya memakai kata eiro. Eiro ini artinya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan set at one again. Atau dijadikan satu kembali atau to join. Itu perkataan diperdamaikan. Jadi waktu saudara, apa yang dilakukan oleh gembala, dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, menempatkan layak di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga adalah, dia mengembalikan kita menjadi satu dengan Tuhan. Cukup dalam Yesaya pasal yang ke-59 yang kedua, apakah yang memisahkan manusia dengan Allah? Itu adalah kejahatan kita. Sebab dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa membuat manusia itu menjadi setru, menjadi musuh, dan dimurkai oleh Tuhan. Tetapi kematian Yesus di atas kayu salib itu menghapus semua perseteruan, semua perselisihan, semua murka Allah itu diselesaikan di atas kayu salib. Karena dalam Yesaya pasal 59 dikatakan, dia diremukkan karena kejahatan kita. Dia dihancurkan. Dia semua karena apa? Kesalahan kita. Jadi murka Tuhan, perseteruan, perselisihan itu diselesaikan di atas kayu salib. Nah, waktu kita percaya kepada Yesus, kita diperdamaikan. Set. Atau dikatakan di situ adalah set at one again. Kita disatukan kembali dengan Tuhan. Jadi kita dibenarkan oleh darah Yesus. Kita juga dikuduskan. Dan yang ketiga, saudara, sama kembali itu mengembalikan saudara kembali menjadi satu dengan Allah. Karena itu Allah itu bukan lagi sesuatu, bukan pribadi yang asing atau jauh dengan kita, tapi Allah itu adalah menjadi satu keluarga dengan kita. Karena itu kita bisa memanggil dia sebagai apa? Bapa kita. Jadi saudara dengan Tuhan itu menjadi apa? Sudah satu keluarga. Coba katakan satu keluarga. Sudah kita ini disebut sebagai, Paulus selalu menyebutkan, kita ini adalah keluarga Allah. Jadi Allah itu adalah satu keluarga dengan kita. Kita adalah anak dan dia adalah Bapa kita. Sudah kita dikatakan join, menjadi satu. Dipersatukan kembali dengan Allah. Karena itu, kalau sudah mengerti tentang hal ini, ketika sudah mengerti bahwa saudara dan saya telah dibenarkan, telah dikuduskan, dan kita telah diperdamaikan, atau kita disatukan menjadi satu kembali dengan Allah, kita nggak akan hidup dalam ketakutan dalam hidup kita. Banyak orang hidup dalam ketakutan. Ada mereka yang takut dengan penghukuman, ada yang takut dengan keadaan dunia ini. Semua kalau saudara mengerti bahwa saudara telah menjadi satu dengan Tuhan, saudara, nggak akan ada ketakutan dalam hidup saudara. Karena itu Yesus pernah berkata begini, damai sejahtera aku berikan kepadaku.
dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu tidak seperti yang dunia berikan. Kalau sudah mengerti bahwa saudara telah diperdamaikan dengan Allah, nggak akan ada ketakutan dalam hidup saudara. Saya mengerti ketika saya percaya dan lahir baru. Saya waktu menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saya nggak ada ketakutan dalam hidup. Sebelumnya saya takut dengan masa depan saya. Saya dari keluarga yang nggak ada. Saya dalam, kalau saya mau katakan hopeless, tidak ada harapan lagi. Tapi waktu saya mengerti bahwa saya telah dibenarkan dan saya telah berdamai dengan Allah dan Allah itu adalah Bapa saya dan saya adalah anak, saya nggak ada ketakutan dalam hidup saya. Saya menghadapi hidup saya dengan damai sejahtera yang dalam diri saya itu melebihi segala sesuatu. Jadi kalau kita mengerti bahwa kita telah diperdamaikan dengan Allah, akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu sudah dipulihkan. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan Allah itu sudah sudah dikembalikan kembali. Jadi saudara dengan Allah itu adalah satu keluarga. Karena itu kita nggak perlu lagi takut sudah dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani pasal, coba kita lihat sebentar. Itu ayat yang bagus sekali. Ibrani pasal yang keempat ayat 16. Dia adalah Bapa kita. Dikatakan di sini, marilah kita datang menghampiri Allah dengan keberanian. Ibrani pasal 4 ayat 16. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab kalau kita tahu bahwa kita telah disatukan kembali dengan Tuhan, dan Tuhan itu adalah satu keluarga dengan kita, maka kita berani menghadap kepada Tuhan itu dengan keberanian. Kenapa banyak orang takut menghadap Tuhan? Karena nggak tahu, menganggap bahwa Tuhan itu jauh dengan kita, sesuatu yang sepertinya bahwa kita dengan Tuhan itu terpisah. Ada satu pemisah yang membuat kita itu jauh, sehingga kita memandang Tuhan itu, kadang-kadang kita memandang Tuhan seperti Tuhan yang menghakimi atau Tuhan yang menghukum. Karena itu kita melihat takhta Tuhan sebagai takhta penghukuman. Tapi saya mau katakan kepada saudaraku, kita yang telah diperdamaikan dengan Allah, perselisihan, perseteruan, murka Allah itu sudah diselesaikan. Karena itu saudara dan saya adalah menjadi anak-anak yang dikasihi. Karena itu waktu Yesus dibaptis, lalu dia keluar, dia berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketika saudara bertobat dan lahir baru, saudara tahu, waktu saudara dibaptiskan, saudara masuk ke dalam air, dikatakan bersekutu dengan kematian Tuhan, dan keluar dari air bersekutu dengan kebangkitan Tuhan. Saudara menjadi manusia baru, perkataan yang sama itu juga dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, jadi pertama, kita dibenarkan. Yang kedua, kita dikuduskan. Yang ketiga, kita disatukan kembali dengan Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah Bapa kita. Dia adalah satu keluarga dengan kita. Dan itu saudara dan saya bisa memanggil, ya Aba, ya Bapa. Kita tidak perlu takut. Kalau kita memerlukan sesuatu, dia adalah Bapa kita. Apa yang Bapa punya, adalah saya punya. Amin. Sebab dia adalah Bapa kita. Saudara tidak perlu takut. Jadi, yang ketiga, saudara dan saya telah diperdamaikan dengan Allah. Takhta Tuhan bukan takhta penghukuman, tetapi takhta kasih karunia. Karena itu Ibrani berkata, mari menghampiri takhta Allah dengan keberanian, supaya kita beroleh pertolongan kita pada waktunya. Di dalam Alkitab, sebenarnya saya pernah ceritakan ini. Dalam Alkitab sebenarnya ada satu contoh, satu gambaran tentang takhta Allah. Saya pernah membaca dalam kitab Esther. Di situ ada seorang raja namanya Ahasverus. Untuk seorang itu menghadap kepada raja, kalau nggak dipanggil, itu hanya ada satu hukuman, yaitu kematian. Nah, banyak kali kita ini melihat Tuhan itu seperti takhta Tuhan yang seperti takhta penghukuman. Tapi Esther, saudaraku, dia melihat takhta Ahasverus bukan takhta hukuman, tapi takhta kasih karunia. Karena dia berani mendekat, dia datang kepada Ahasverus, dan kalau saya lihat, Ahasverus mengulurkan tongkatnya dan memberikan kasih karunia kepada Esther. Saudaraku, ini telah dikerjakan waktu Yesus mati di atas kayu salib. Takhta Tuhan bukan takhta penghukuman, tetapi takhta kasih karunia. Jadi yang pertama, saudara dibenarkan, saudara dijadikan benar. Yang kedua, saudara dikuduskan, menjadi orang kudus Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dijadikan set at one again dengan Tuhan.
Jadi kita menjadi satu, sudah satu keluarga dengan Allah. Nah yang keempat ini hal yang sangat penting saudara mengerti. Setelah saudara dibenarkan, kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kemudian kita diterima atau diperdamaikan dengan Allah, sudah menjadi satu menjadi satu keluarga. Yang keempat, saudara, ini yang saudara hal yang gembala lakukan yang keempat. Dia berkata begini dalam apa sih kata bahwa yang keempat yaitu Yehova Syama, atau dikatakan Tuhan hadir. Jadi yang pertama sudah dibenarkan, dikuduskan, dan kemudian kita berdamai dengan Allah. Yang keempat, saudara, Tuhan berkenan tinggal di dalam diri kita. Setelah saudara ditebus, saudara dibenarkan, diampuni, berdamai dengan Tuhan. Yang keempat, yang Sang Gembala lakukan, Dia memberikan rohnya untuk tinggal di dalam diri kita. Nah, dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, coba kita lihat, Yohanes pasal 14. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-16. Dikatakan demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Di situ dikatakan Yesus berbicara tentang Roh Kudus yang akan diberikan. Nah, saudara lihat dalam Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal yang pertama, ayat 13 dan ayat 14. Efesus pasal pertama ayat 13 dan ayat 14. Katakan demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saudaraku, yang keempat, yang Gembala lakukan adalah Dia memberikan rohnya untuk tinggal di dalam diri kita. Saudaraku, waktu manusia jatuh dalam dosa, roh Tuhan itu meninggalkan manusia. Kalau saudara membaca dalam Kejadian pasal yang ke-6, dikatakan rohku gak bisa lagi tinggal dalam diri manusia. Jadi roh Tuhan itu keluar dari diri manusia. Nah, waktu Yesus datang kembali, Dia mati di kayu salib. Dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita. Dia memperdamaikan kita. Sehingga menempatkan saudara kembali layak untuk Roh Kudus bisa tinggal di dalam diri saudara. Karena setiap kita yang percaya kepada Yesus, saudara, kita sudah dibenarkan, kita disucikan, kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita dinyatakan layak untuk Roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Karena dalam Efesus pasal yang pertama tadi dikatakan Dia memateraikan, Dia menaruh rohnya di dalam diri kita. Dalam 1 pasal yang ke-6, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah daripada Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Kalau saudara mengerti tentang hal ini, saudara, tidak ada harta kekayaan di muka bumi yang melebihi, yang bisa dibandingkan dengan Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya. Saudara, Roh Kudus ini harta kita. Dalam Efesus dikatakan, Dia jaminan untuk memperoleh semua yang di dalamnya terkandung semua penebusan itu bisa didapatkan oleh Roh Tuhan yang ada dalam diri saudara. Jadi Roh Tuhan yang dalam diri saudara itu ada sesuatu yang pemberiannya sangat berharga, pemberian yang luar biasa yang diberikan kepada kita. Dan Roh Kudus inilah yang memimpin kehidupan kita. Saudara, Roh Kudus ini adalah yang menjadi gembala atau yang menjadi guidance dalam hidup kita. Karena itu kalau saudara, kita adalah domba, kita perlu pimpinan daripada Roh Kudus ini. Jadi Roh Tuhan itu ada di dalam diri kita. Dan Roh Tuhan inilah yang akan memimpin saudara, yang akan membawa saudara ke padang rumput yang hijau, yang akan membawa saudara ke air yang tenang, yang akan memimpin saudara ke jalan yang benar. Itu Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan itu yang gembala sudah lakukan. Dia benarkan kita, Dia kuduskan kita, dan Dia perdamaikan kita, dan Dia berikan rohnya di dalam diri kita.
Itu kadang-kadang saya merenungkan saudara dalam hidup saya yang seringkali saudara saya kalau sampai pada tahapan ini, saya selalu hancur hati di hadapan Tuhan. Lalu saya merenungkan, saya kadang-kadang berkata begini, Tuhan, siapakah saya? Sehingga roh-Mu mau tinggal dalam diri saya. Saudara tahu roh Tuhan itu sesuatu yang sangat berharga, mulia, sesuatu yang sangat besar, yang ditempatkan di dalam diri kita. Saudara, gembala itu sudah lakukan, dan roh Tuhan itu ada di dalam diri saudara dan saya. Jadi, kalau saudara mengerti hal ini, saudara, roh Tuhan yang ada dalam diri saudara itu, saudara akan berubah hidup saudara. Jadi yang pertama, kita dibenarkan. Yang kedua, kita dikuduskan. Yang ketiga, kita diperdamaikan. Dan yang keempat, roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan ini akan memimpin saudara, ini akan menuntun saudara. Ini akan saya bicarakan nanti pada minggu yang akan datang. Untuk mengenal suara daripada gembala. Jadi, minggu ini saya mengajak saudara untuk mengenal karya daripada sang gembala. Dia membenarkan kita melalui darahnya. Dia menguduskan kita melalui darahnya. Dan dia menempatkan kita menjadi satu, diperdamaikan dengan Allah karena darahnya. Dan yang keempat, roh Tuhan tinggal dalam diri kita. Nah, bukan hanya itu, saudara, kalau saudara melihat roh Tuhan yang ada dalam diri kita. Yang selanjutnya dalam Mazmur pasal yang ke-23, di situ diungkapkan tentang perkataan yang kelima, yaitu disebut sebagai Yehovah Rafa. Dalam the Lord who heals. Itu Tuhan yang menyembuhkan. Saudara, melalui penebusan Yesus yang atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya, saudara dan saya telah disembuhkan. Coba kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24. 1 Petrus pasal yang kedua, 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Mazmur 23, satu pewahyuan tentang apa yang gembala lakukan. Dia membenarkan kita, dia menguduskan kita, memperdamaikan kita dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan berkenan tinggal dalam diri kita. Dan yang kelima, apa yang gembala lakukan? Itu adalah dia, dikatakan yang kelima, yaitu menyembuhkan kita. Dia menanggung semua penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Jadi saudara kita yang percaya kepada Yesus, saudara dan saya, tidak perlu lagi menanggung sakit penyakit dalam hidup kita. Yesus sudah menanggungnya. Yesus sudah memikulnya di atas kayu salib. Waktu dia dikatakan, dia dicambukin. Dia diremukkan tubuhnya. Supaya oleh bilurnya, saudara dan saya disembuhkan. Karena itu saudara dan saya tidak perlu lagi untuk mengalami sakit penyakit. Kita bisa hidup sehat, dan bahkan saya katakan umur panjang. Saya pernah membaca berita di Inggris ditemukan, diteliti, bahwa manusia itu bisa mencapai usia 120 tahun. Dan itu memang Alkitab katakan, bukan sesuatu yang asing. Jadi saudara dan saya bisa sampai umur berapa? 120. Jangan lihat 70. 70 itu penderitaan karena dosa yang banyak di dunia. Tapi saya mau katakan saudara berbeda. Kita bisa sampai 120. Amin, coba katakan 120 tahun. Amin. Masih kuat, ini baru sepertiga. Saya masih sepertiga dari umurnya, masih 2/3 lagi. Nah, saudaraku, kita nggak perlu sakit, saudara. Apa sebenarnya yang membuat kita itu meninggal sebenarnya? Saya selalu katakan, tubuh ini adalah rumahnya daripada roh kita. Kalau tubuh kita itu nggak bisa pegang roh kita, maka roh kita pergi. Karena tubuh kita itu harus sehat. Kalau tubuh kita tidak sehat, tubuh kita sakit-sakitan, tubuh kita lemah, maka roh kita kembali kepada Tuhan. Jadi karena itu sangat penting saudara jaga kesehatan tubuh saudara. Nah, kita perlu mengerti bahwa Yesus sudah menanggung penyakit kita. Kita nggak perlu sakit. Kita nggak perlu mati karena sakit. Coba katakan, saya nggak perlu mati karena sakit. Amin. Jadi kita nggak perlu mati karena sakit. Tapi kita mati memang karena kita sampai long life 120 tahun. Jadi saudara nggak perlu mati karena sakit, tapi kita bisa umur panjang. Karena Yesus sudah menebus kita.
Jadi saudara dan saya telah ditebus dari segala sakit penyakit. Saudara dan saya nggak perlu sakit. Sampai saat ini saudaraku saya nggak pernah ada di rumah sakit. Nggak pernah ya ketemu dokter mungkin yang check up. Hanya sekali waktu saya masuk asuransi, check up. Tapi saya nggak pernah. Saya katakan saya nggak akan sakit dan saya nggak akan mati karena sakit. Yang saya tahu saya akan umur panjang. Saya Kenneth Hagin, seorang hamba Tuhan, dia menjadi satu kesaksian sampai usia 90 tahun lebih. Apa rambutnya nggak putih, giginya nggak rontok, gigi bukan rontok, gigi nggak copot, saudaraku, ya sehat. Dan dia waktu tidur pergi. Dan saya mau seperti dia. Orang hamba Tuhan lagi, kalau saudara pernah mendengar banyak saudara hamba Tuhan yang mereka mengerti tentang penebusan Kristus dari sakit penyakit, saudara. Mereka semuanya long life, semuanya sehat. Jadi saudara dan saya, kalau saudara mengerti, jadi yang paling penting adalah saudara harus realize, saudara ngerti. Kalau saudara nggak ngerti, saudara nggak tahu karya penebusan Kristus, saudara akan miss. Karena itu saudara perlu ngerti bahwa Yesus sudah tebus kita dari sakit penyakit. Jadi saudara dan saya nggak perlu mati karena sakit. Tapi kita bisa umur panjang, bahkan bisa mencapai 120 tahun. Dan kalau perlu, saudaraku, kita nggak perlu melewati kematian. Tapi Yesus datang, kita pergi bersama-sama dia. Nah, saudaraku, yang Gembala lakukan adalah dia menyembuhkan kita. Nah, yang keenam, dalam Mazmur pasal 23, dia mengungkapkan sebagai Jehovah Rafa. Dan yang selanjutnya adalah dia mengungkapkan sebagai Jehovah Jireh, atau Tuhan yang menyediakan. Seorang gembala, yang dia kerjakan adalah dia menyediakan segala sesuatu bagi domba-dombanya. Dan itu Yesus sudah kerjakan bagi kita. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan segala sesuatu bagi dalam Filipi pasal yang keempat. Coba kita lihat. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Yesus sudah menebus kita dari semua kutuk kemiskinan, dari kutuk penderitaan, dari kutuk kesulitan, dari keringat. Dia sudah tebus kita. Dalam Filipi pasal 4 dikatakan di situ, Allahku akan memenuhi semua kebutuhan dan keperluan kamu. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, dikatakan dia akan memenuhi semua kebutuhan keperluan kita menurut kekayaan dan keperluan dalam Yesus. Karena itu saudaraku, dalam Kristus Yesus, Tuhan itu sudah menyediakan segala sesuatu. Karena itu dalam Matius pasal yang ke-6, selalu saudaraku saya ngomong ini. Saudaraku, Yesus katakan apa? Kamu nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Tuhan itu pelihara kita. Kita ini adalah anak. Jadi Allah itu adalah Bapa kita dan kita adalah anak. Kalau saya jadi anaknya orang terkaya di Indonesia, tapi sudah meninggal ya. Atau katakanlah semuanya saudara jadi anaknya Jim Riyadi, orang kaya di Indonesia, Lipo. Saudara nggak akan khawatir tentang apapun juga. Saya kadang-kadang saudara berpikir, saudara ini mungkin kita punya di dunia, mungkin orang tua kita mungkin kaya, tapi nggak sekaya seperti Lipo atau seperti Microsoft. Tapi saudara perlu tahu, saudara punya Bapa yang nggak kelihatan, yang jauh lebih kaya dari mereka. Emas dan perak itu aku punya. Semua yang ada di muka bumi itu Tuhan katakan aku punya. Surga, kalau saudara tahu, kalau saudara baca kitab Wahyu, itu lantainya saja dari apa? Emas. Pintu-pintunya semua emas. Kuncinya itu dikatakan mutiara. Saudaraku, kalau saya lihat surga itu sangat kaya. Bapak kita adalah Bapak yang kaya. Nah, kita ini adalah anak. Nah, kalau saudara mengerti saudara adalah anak, saudara nggak perlu khawatir tentang apapun juga. Apa yang Bapak punya, itu aku punya. Coba katakan, Bapak punya, saya punya. Sekali lagi katakan, apa yang Bapak saya punya, saya punya.
Sekali lagi kita katakan, apa yang Bapa punya, saya punya. Saudaraku, Tuhan adalah Jehovah Jireh. Dia menyediakan semua yang kita perlukan dalam hidup kita. Kalau kita tahu ini, saudara, kita nggak perlu takut dalam hidup kita. Waktu saya mengerti ini, saya nggak takut tentang apa yang ada di depan saya, tentang apa yang saya makan, apa yang saya pakai, tentang di mana saya tinggal, apa yang saya naikin. Saya nggak takut. Dia adalah Jehovah Jireh. Ketika sudah mengerti ini, saudaraku, pola berpikir sudah akan berubah, cara hidup sudah akan berubah, dan maka berkat itu akan bekerja dalam kehidupan saudara. Saudaraku, kita perlu mengerti tentang hal ini, bahwa dia adalah Jehovah Jireh. Dan yang terakhir, saudaraku, yang ketujuh, yang adalah Mazmur dikatakan, dia adalah Jehovah Nisi, atau the Lord our banner. Saudaraku, dia ada panji-panji kemenangan kita. Seorang gembala, dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita. Dia memperdamaikan kita, membuat kita satu dengan Allah kembali. Dan kemudian dia berkenan rohnya tinggal dalam diri kita. Apa yang gembala lakukan adalah dia menyembuhkan kita. Menanggung semua sakit penyakit kita. Sehingga saudara dan saya bisa sehat. Dia adalah Jehovah Rofi. Dan yang keenam, dia juga mampu menyediakan semua yang kita perlukan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, saudaraku, dia adalah Jehovah Nisi, yang memimpin kita untuk kita hidup dan hidup dalam kemenangan. Karena itu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 dikatakan, aku lebih daripada pemenang karena dia yang mengasihi kita. Saudaraku, Yesus sudah mengalahkan dunia ini. Yohanes pasal yang ada dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Waktu dia mati dan bangkit, dia kalahkan maut dan kerajaan maut. Jadi dalam kitab Wahyu pasal yang pertama dikatakan, lihat aku telah hidup dan kunci maut dan kerajaan maut itu telah ada di dalam tanganku. Dan dalam ayat yang lain dikatakan, dia datang untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan daripada iblis. Saudaraku, Yesus telah mengalahkan dosa, telah mengalahkan dunia, telah mengalahkan maut, dan dia adalah disebut sebagai pemenang. Nah, dia adalah gembala kita. Dia mau membawa saudara, dia sebagai gembala, dia mau saudara dan saya mengalami kemenangan dalam kehidupan saudara. Karena itu, saudara dan saya tidak perlu kalah dalam kehidupan ini. Tapi, Tuhan mau saudara dan saya adalah apa? Menang atas dunia ini. Karena 1 Yohanes pasal yang ke-5. Coba kita lihat, saya tutup dengan ayat ini. 1 Yohanes pasal yang ke-5. 1 Yohanes pasal yang ke-5. Ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-6. Ayat ke-5. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Sang gembala, dia melakukan untuk domba-dombanya. Dia mengalami satu kehidupan yang berkemenangan. Jadi, Mazmur pasal yang ke-23 dikatakan, Tuhan ada gembalaku, takkan kekurangan aku. Dipalingkan aku di atas rumput yang hijau, dibawanya aku ke air yang tenang. Sekalipun aku berjalan dalam bawah kekelaman, aku tidak berbahaya, karena Tuhan besertaku, dari tongkat yang menghiburkan aku. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak, dan pialaku penuh melimpah, dan kebajikan dan kemurahan belaka akan membuat aku seumur hidupku. So, Mazmur pasal 23, itu adalah satu pewahyuan tentang Yesus sebagai gembala aku. Dia sudah kerjakan waktu dia mati di kayu salib. Dia gembala yang baik. Dia yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Dia mengerjakannya di atas kayu salib. Yaitu dia membenarkan kita. Dia menguduskan kita. Dia memperdamaikan kita. Dan dia menaruh rohnya di dalam diri kita. Dan dia menanggung sakit penyakit kita. Menyediakan segala sesuatu bagi kita. Dan memimpin kita untuk berjalan di dalam kemenangan dan kemenangan. Sebab kita perlu kenal gembala agung kita. Dia adalah gembala kita. Domba perlu kenal gembalanya. Minggu depan saya akan berbicara. Kita perlu mengenal suara daripada gembala. Kita bangkit berdiri.